Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 261. Bahkan, Alea menutup mulutnya, menahan senyum haru, sementara Davian langsung bersiul kecil, mencoba mencairkan suasana yang mulai syahdu. Namun Din yang berdiri di belakang Alina pura-pura manyun. "Ih, ayah gak dapat ciuman, nih." Keluhnya setengah bercanda. Mendengar ayahnya merajuk, Alina sontak berbalik, lalu mendaratkan ciuman cepat di pipi Din. Namun belum sempat Alina mundur, Din langsung memeluk dan mencium pipi mungil putrinya berulang kali, membuat Alina terkekeh geli dan menjerit kecil. "Hihihi, ayah nakal," serunya, membuat semua orang tertawa. Pemandangan itu, keluarga kecil yang begitu harmonis, sederhana, dan penuh cinta, membuat Alea dan Davian hanya bisa saling bertukar pandang sambil tersenyum kagum. Ada harapan di mata mereka, harapan bahwa mungkin suatu saat, mereka juga bisa merasakan kebahagiaan serupa. Tak lama, Din dan Azarin meninggalkan rumah, Alea dan Davian pun bersiap menuju rumah sakit. "Bu." 7. Mahira mendekat, menepuk tangan Alea dengan penuh maaf. "Ibu minta maaf, ya, nak. Ibu gak bisa ikut, Alina gak boleh terlalu sering ke rumah sakit." Alea tersenyum dan menggeleng kecil. "Gak apa-apa, Bu. Doakan saja, kami selamat sampai tujuan." Bu Mahira mengangguk sambil tersenyum penuh restu, lalu menoleh pada Davian. Sorot matanya berubah tegas. "Dav, jaga nak Alea dengan baik. Jangan jahil." Sontak saja Davian mengangkat tangannya bentuk hormat, tetapi raut wajahnya yang tengil tak bisa hilang. "Siap, Bu Negara, mohon doa restunya, nanti aku berencana mau ke MUI, untuk stempel halal." Hahaha. Seketika wajah Alea memerah, dia mendadak kesal dengan kelakuan Davian yang penuh dengan kejahilan. Sementara Bu Mahira menggeleng sambil menatap putranya dengan sedikit tajam. Di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan stabil, suasana hening mendominasi. Hanya suara mesin dan hembusan angin dari ventilasi AC yang terdengar. Alea menyandarkan kepalanya pada kaca jendela, matanya menerawang jauh keluar, seolah mencari pelarian dari kenyataan yang terlalu sunyi. Di sisi lain, Davian sesekali melirik ke arah Alea melalui sudut matanya. Dia tahu betul, saat seperti ini, Alea lebih banyak bersembunyi dalam diam. Namun, sifat jahil dan tengilnya seakan tak pernah bisa benar-benar dikekang. Dengan suara ringan, Davian akhirnya mencoba membuka percakapan berbalut candaan. "Selama jadi warga kehormatan, kantor polisi kemarin, makanan apa yang paling berkesan, Mbak A1? Jangan-jangan, kamu sudah jatuh cinta sama nasi bungkusnya?" Alea masih memandang keluar, jemarinya meremas ujung jilbabnya tanpa sadar. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab, suaranya terdengar tenang, nyaris datar. "Nasi bungkusnya, kebanyakan nasi, sambal setengah mati, lauknya nyelip kayak main petak umpet." Ada getir samar dalam kata-katanya, namun dia berusaha melindunginya dengan senyuman tipis yang tak sampai ke mata. Davian tertawa kecil, walau lirih, seolah menyesuaikan diri dengan getaran rapuh yang melayang di antara mereka. Namun, dia tetap memilih mengangkat suasana. "Kalau begitu, aku harus siapin pesta syukuran. Menu spesial, nasi banyak, lauk secuil, sambal satu baskom. Abis itu kita nostalgia." Alea hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Davian, tetapi dia langsung memalingkan wajah ke arah jendela. Davian pun menghela napas, matanya tetap fokus ke jalan, tetapi pikirannya berkecamuk. Lalu dia memberanikan diri bertanya, setengah ragu, setengah penasaran. "Kalau soal, Jenderal, kamu pernah ketemu dia di penjara?" Alea yang sudah mencoba tenang, akhirnya tersenyum getir. Dia mengangguk, lalu membuang pandangan kembali keluar jendela,
seolah mencari kekuatan di balik horizon yang jauh. Tentu saja dia datang. Suaranya pelan, namun penuh luka. Dia ingin bernegosiasi, kalau aku mau bebas, syaratnya satu, Aza harus kembali padanya. Davian langsung mengerutkan dahi, rahangnya mengeras. Namun, dia tetap diam, membiarkan Alea melanjutkan. 8. Itu sebabnya, aku tolak semua bantuan hukum dari abangmu. Aku tolak semua kunjungan. Karena aku tahu, kalau Aza sampai tahu aku tertekan, dia pasti akan datang, memohon. Bahkan mungkin melakukan apapun agar aku bebas. Suara Alea bergetar pelan. Aku tidak mau dia mengorbankan kebahagiaannya lagi, hanya untuk aku. Alea tersenyum getir, lalu menatap kosong ke depan. Sudah cukup dulu aku merebut kebahagiaannya. Dan lihat, bukannya aku bahagia, malah makin sengsara. Sejenak keheningan mengisi ruang di antara mereka. Davian hanya mendengarkan, dadanya sesak dengan rasa iba yang tak bisa dia ungkapkan. Dulu, aku selalu iri sama Aza. Lanjut Alea dengan suara bergetar. Aku pikir dia selalu beruntung. Tapi setelah semua ini, aku belajar satu hal, Dav. Dia menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. Jadilah pribadi baik, karena itu bekal kita di masa depan. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Dia lalu tersenyum pahit, dan bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sayangnya, aku gak bisa jadi Aza. Dia terlalu baik, terlalu sempurna. Davian mencoba mencuri pandang ke arah Alea. Ada rasa kagum, ada rasa hormat. Dia tak pernah menyangka wanita keras kepala di sampingnya ini, ternyata menyimpan luka sedalam itu, dan kini, perlahan menyembuhkan dirinya sendiri. Aku kagum, Mbak Al. Akhirnya Davian berbisik. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani berubah. Alea hanya tersenyum tipis, lalu kembali membuang muka. Setelah beberapa saat hening, Alea mendesak pelan dan menoleh. Kamu pasti kaget tadi pagi, iya. Lihat aku nyiram orang kayak orang hilang akal. Davian tersenyum miring, menahan tawa. Sedikit, akunya, tapi seru juga sih. Alea tertawa kecil, suara tawanya lemah, tetapi tulus. Itu salah satu sisi burukku, Dav, katanya pelan, aku gak bisa kontrol emosiku. Sementara Aza, dia bisa setenang itu. Bahkan ketika dia hancur, dia tetap diam, dan mungkin menangis dalam diam. Dia menggigit bibir, menahan gejolak emosi. Apa yang dia bilang tadi pagi itu benar, ilmu tenang itu penting. Sayangnya, aku belum bisa menerapkannya. Aku masih meledak-ledak kayak petasan. Davian tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Itu sih, udah jadi ciri khas kamu, Mbak Al. Alea menoleh, menatap Davian dengan tatapan penuh teka-teki. Itu sebabnya kamu diam-diam kagum sama Aza, kan? Davian sontak terbatuk-batuk karena tekanan air liurnya. Kamu dengar dari mana sih? Serunya. Gugup. Alea mengangkat alis, mempermainkan senyumnya. Kamu gak bisa bohong, Dav. Bibirmu bisa berbohong, tapi matamu gak. Davian mengerang, lalu terkekeh pasrah. 9. Aku udah pernah bilang, waktu itu di DM, aku memang kagum sama Mbak Aza. Aku gak bohong soal itu. Alea mendengarkan, wajahnya tenang. Tapi aku gak pernah menyukainya. Kagum dan suka itu beda. Aku kagum karena dia lembut, penuh keibuanem, dan dia cantik banget. Davian tersenyum tipis, seolah mengingat sesuatu. Aku pernah lihat wajahnya pas umroh pertama kali. Sebelum Bang Din bahkan melihatnya. Alea terdiam, mendengarkan. Ada rasa hangat yang mengalir di dalam dadanya, entah kenapa.
Bukan karena cemburu, bukan karena iri. Namun lebih kepada lega. Karena ternyata, apa yang dia takutkan dulu, tidak pernah benar-benar terjadi. Aza memang cantik, gumam Alea sambil tersenyum. Wajahnya mulus banget, bahkan tanpa riasan. Seingatku, dulu ada teman kampusku yang naksir sama dia. Davian refleks mengangkat alis, setengah tertarik. Serius? Seru Davian, suaranya mulai ringanem. Alea mengangguk, lalu tertawa kecil, seolah mengingat sesuatu yang konyol. Iya, tapi aku gak terima. Temanku itu, urakan banget. Mana pantas suka sama adikku, katanya, terkekeh. Davian ikut tertawa, untuk pertama kalinya dalam perjalanan itu, tawanya terdengar lepas. Rasa canggung yang semula mengikat mereka perlahan mencair, mengalir seperti air hangat di antara keheningan. Namun sebelum Alea sempat membalas berkata lagi, Davian tiba-tiba berkata, suaranya lebih serius, tetapi tetap terdengar lembut. Tapi kamu juga cantik, Masya Allah. Suara Davian begitu natural, tanpa dibuat-buat, seperti sebuah pujian tulus yang keluar dari hatinya. Alea terperangah. Sejenak dia membeku, jantungnya terasa seperti dipukul pelan. Wajahnya memanas, merona merah muda yang sulit disembunyikan. Wajahmu persis sama dengan Mbak Asa. Lanjut Davian, kali ini dengan senyum kecil yang membuat Alea makin salah tingkah. Alea pura-pura mengalihkan pandangan, matanya kembali menatap keluar jendela. Namun pipinya tetap bersemu merah, dan bibirnya tak bisa menahan senyum tipis yang terselip malu. Ah, kamu asal muji aja, gumam Alea pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, balas Davian cepat, suaranya tegas namun hangat. Aku serius. Ada jeda di antara mereka, sebuah keheningan yang anehnya terasa nyaman, bukan lagi canggung seperti tadi. Oh iya, Mbak Al. Suara Davian kembali mengisi ruang mobil yang sempat hening. Kalau boleh tahu, apa Jenderal tahu kamu sedang hamil? Nada suaranya terdengar ragu, ada sedikit ketegangan di ujung kalimatnya, seolah-olah dia menyimpan rasa penasaran yang lebih dalam tentang hubungan Alea dengan pria itu, tetapi takut jika pertanyaannya menyinggung perasaan Alea. 10. Alea yang tadi masih memerah karena pujian Davian, mendadak membeku. Senyumannya perlahan menghilang, digantikan dengan ekspresi dingin yang menyelimuti wajahnya. Dia menggeleng pelan. Tidak tahu, jawabnya pendek, suaranya serak menahan emosi yang samar. Dan aku pastikan, dia tidak akan pernah tahu. Ada dinding yang tiba-tiba terbangun di antara mereka, membuat Davian menghela napas dalam hati. Namun dia tak ingin membuat Alea semakin tersudut, gegas dia mencoba beralih ke topik lain, dengan suara yang lebih ringan. Lalu, gimana soal rencana yang pernah aku sarankan di Tanah Suci waktu itu? Alea terdiam lama. Matanya menatap lurus ke depan, seolah mencari jawaban di balik kaca jendela yang memperlihatkan dunia luar yang terus bergerak. Aku belum kepikiran untuk mencoba, ucap Alea akhirnya, suaranya pelan, tetapi terselip ketegasan. Tapi, aku juga gak tahu ke depannya gimana. Mungkin saja aku berubah pikiran. Jawaban Alea begitu jujur, tanpa janji manis, tanpa harapan semu. Hanya kenyataan tentang hatinya yang masih berusaha mencari pijakan. Davian mengangguk, tak ada desakan, tak ada paksaan. Dia menerima semua jawaban itu dengan lapang, seolah memahami bahwa beberapa luka butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Kadang, bahkan butuh keajaiban. Tak ada kata lagi di antara mereka setelah itu, hanya desiran AC mobil dan detak jantung masing-masing yang mengisi keheningan. Mobil akhirnya melambat dan berhenti di depan rumah sakit. Davian mematikan mesin, lalu menoleh, memberikan senyum kecil yang penuh pengertian.
Alea pun menghela napas perlahan sebelum membuka pintu, seolah membuang semua rasa sesak yang tersisa di dadanya. "Mbak Al," panggil Davian seraya mensejajarkan langkahnya dengan Alea. Wanita cantik itu menoleh sekilas, tanpa menjawab sepatah kata. "Nanti kalau Mbak udah ketemu, Umi. Sebelumnya maaf, aku gak bermaksud mengatur, apalagi ikut campur. Aku hanya ingin mengingatkan saja, agar Mbak Al bisa lebih tenang." Umi telah kehilangan memorinya. "Dia telah. Aku tahu, kok. Aza udah bilang ke aku," potong Alea sambil mengangguk. Davian pun tersenyum tipis, dan fokus melangkah menyusuri koridor rumah sakit, menuju ICU. Sementara itu, mobil Din pun akhirnya terhenti di parkiran sebuah restoran tak jauh dari kantor polisi di mana Bu Ramlah ditahan sementara. Sebelumnya Din dan Jenderal memang sudah menyepakati bertemu di restoran saja, dibanding di kantor polisi langsung. Tujuannya tak lain, karena Jenderal ingin memeriksa sendiri bukti dari Din, sebelum diserahkan kepada polisi. Din turun dari mobil lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Azarin. Sejak tadi, tangan mereka bertaut erat, seolah Din enggan membiarkan istrinya lepas dari jangkauannya. Sebelum melangkah, Din sempat berbisik di telinga Azarin. "Di dalam nanti, ada Jenderal. Tetap di sampingku, ya." 11. Azarin hanya mengangguk kecil, menarik napas dalam-dalam, mencoba menyiapkan hatinya yang diam-diam gemetar. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam restoran yang tak begitu ramai pengunjung, aroma makanan, berbaur dengan ketegangan langsung menyambut. Seperti yang sudah diperingatkan Din, di sana sudah berdiri Jenderal. Wajahnya membeku penuh gejolak saat melihat Azarin di sisi Din. Namun bukan hanya Jenderal. Ada Elsa, dan keluarga besar Jenderal yang pernah mencaci maki Azarin, pernah menginjak harga dirinya tanpa belas kasihan. Tatapan mereka menusuk seperti duri, sama seperti dulu. Spontan tangan Azarin mengeratkan pegangannya pada tangan Din, dan Din, yang begitu peka, langsung membalas dengan usapan ibu jari di punggung tangannya, menyalurkan ketenangan lewat sentuhan kecil itu. Jenderal tak berkedip menatap Azarin, matanya menyiratkan keterkejutan, luka, dan sesuatu yang jauh lebih dalam penyesalan yang tak berani diucapkan. Sementara itu, keluarga besarnya menatap Azarin seolah siap menelan hidup-hidup. Mulut-mulut mereka tampak bergerak, seolah ingin melontarkan hinaan yang dulu begitu lancar terlempar. Namun, kali ini, mereka terdiam. Mereka tahu, tempat ini bukan arena untuk drama kotor mereka. "Maaf membuat kalian menunggu," ucap Din dengan tenang. Jenderal membalas dengan anggukan kecil, meski dari gerak tubuhnya, jelas pria itu berusaha keras menahan sesuatu yang mendidih di dalam dadanya. "Tidak masalah," jawab Jenderal, berusaha terdengar profesional. "Lalu, apa kamu sudah mendapatkan bukti jika ibuku tidak bersalah?" Din mengangguk tenang, senyumnya tipis, lebih menyerupai tantangan terselubung. "Tentu saja. Tapi tunggu sebentar." Namun sebelum melanjutkan, Din membawa Azarin ke kursi di sisi ruangan yang tak jauh darinya. Dengan gerakan lembut, dia membimbing istrinya duduk, lalu tanpa peduli pada mata-mata yang menghakimi, dia menunduk dan mengecup kening Azarin. Bisikannya mengalir lirih, hanya untuk telinga sang istri. "Ratuku tidak boleh berdiri terlalu lama. Duduklah di sini, jadi penonton yang tenang, ya." Azarin menahan senyumnya, hatinya berdegup kencang, namun dia hanya mengangguk menurut. "Pakai ini dulu, ya," ujar Din kemudian sambil menyerahkan earphone Bluetooth dari saku celananya. Kening Azarin pun kontan berkerut. "Kenapa?" "Gak apa-apa, percaya sama Mas, ya. Mas gak akan aneh-aneh," ujar Din penuh kelembutan. "Hanya sebentar saja. Setelah itu, boleh dilepas." Azarin tampak berpikir, sebelum akhirnya mengangguk, menurut.
Dia yakin, Din punya niat lain dengan memintanya menutup telinga. Tunggu bentar, ya, sayang, bisiknya lagi, dan Azarin hanya mengangguk sekali. Din mengusap kepala istrinya sebelum beranjak pergi. Gerakan yang terlihat biasa, tetapi di mata jenderal 12. Itu seperti sembilu yang perlahan mengoyak. Dia mengepalkan tangan di balik punggung, napasnya memburu, namun tetap berusaha tampil tak tergoyahkan. Sementara Elsa, yang berdiri tak jauh darinya, memutar mata dengan ekspresi muak. Dia bahkan mendesis pelan, cukup keras untuk ditangkap Azarin, namun Azarin memilih untuk tak bereaksi.